dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Hore hore, hari Natal tiba, hari libur tahun baru tiba. Orang pintar bilang uang nggak dibawa mati. Namun hati-hati, kita harus peka terhadap banjir, longsor, cuaca ekstrim, belum lagi kemacetan, hujan keras, ya. Kalau Hotman akan berangkat ke Australia, ke tempat di mana aku meniti karir dulu sebagai pengacara. Inilah Hot Room Siaga Nataru. Momen libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru menjadi salah satu periode favorit masyarakat untuk bepergian, baik untuk mudik maupun berpariwisata bersama keluarga. Namun euforia liburan akhir tahun ini kerap dibayangi tantangan serius berupa cuaca ekstrim yang hampir setiap tahun terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, momen libur Nataru berpotensi diwarnai cuaca ekstrim. Intensitas hujan di sejumlah wilayah Indonesia diprediksi juga berdampak langsung pada keselamatan transportasi dan aktivitas masyarakat. Untuk meminimalkan risiko, masyarakat diimbau aktif memantau perkembangan cuaca sebelum dan selama perjalanan. Selain itu, pemilihan destinasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi musim. Kawasan rawan longsor, daerah langganan banjir, serta wilayah pesisir dengan potensi gelombang tinggi disarankan untuk dihindari apabila cuaca tidak bersahabat. Kesiapsiagaan dan perencanaan matang merupakan langkah penting efektif untuk mengurangi risiko bencana selama musim hujan. Dengan mengedepankan keselamatan dan selalu mengikuti informasi resmi, masyarakat diharapkan tetap dapat menikmati momen liburan Natal dan Tahun Baru secara aman dan berkesan. Libur tetap libur, bekerja tetap bekerja. Namun kopi luwak hitam premium kamu harus minum tiap hari, 5 kali sehari tanpa gula. Lihatlah Hotman ini, umur di KTP sudah parah banget tapi tetap awet muda, daya ingat semua, termasuk orang-orang yang istimewa, termasuk aspri-aspri cantik, ya. Jangan sampai kau melupakan atau lupa anak istrimu karena daya ingatmu sudah berkurang. Kata orang pintar, kopi mempertahankan kamu daya ingat. Oke, inilah dia kopi luwak hitam premium. Oke, Ibu ahli cuaca ya? Ya? Iya. Ahli cuaca. Oke. Bisa nggak Ibu terangkan kira-kira bisa nggak terjadi setiap waktu seperti cuaca banjir di Sumatera baru-baru ini? Ancamannya di mana terutama? Untuk kondisi saat ini kita banyak badai nih. Dia ada badai. Ada 3 badai terbentuk di perairan selatan. Termasuk yang dekat dengan Sumatera juga ada, Sumatera bagian selatan, 1 Bakung sudah jadi siklon tropis, lalu yang kedua itu di selatan Jawa Timur, sekarang sudah menguat juga badainya, namanya 93S. Apa itu 93S? Bibit, karena belum dikasih nama jadi masih bibit badai, tapi diprediksi menguat dalam 24 jam menjadi siklon tropis. Di daerah mana kira-kira bakal terjadi kalau analisanya benar? Ya, Jawa Timur kan ini dekat nih dengan Jawa Timur. Sekarang ada di selatannya Jawa Timur. Kemarin Bali kenapa banjir? Karena salah satunya hujan terus-menerus efek dari badai ini. Nah, tapi kemudian masih beruntung, kebetulan saya di sana tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah ya. Jadi wilayah-wilayah ini yang harus waspada, Jawa Timur, Bali termasuk Nusa Tenggara Barat dan Timur juga termasuk, karena kan ini masih bergerak. Di bagian perairan timurnya ada lagi 1, namanya 95S. Ini juga dekat dengan Laut Arafura.
Ya. Nah ini ada kepulauan-kepulauan kan di Ambon itu ada Kepulauan Aru. Tahu ini kok kenapa daerah sana semua Ada gitu? 3. Daerah timur. Timur paling banyak karena ada 2 di bagian timur. Timur Ya. ini sedang hangat suhu permukaan lautnya. Ya. Dan juga jadi pusatnya angin-angin ketemu, angin dari Ya. daratan Ya. dan selatan. Ya. Oleh karena itu ya pertumbuhan badai memang sedang ada di perairan timur. Oleh Tapi karena menurut itu, Ibu, ya. ancaman serius atau belum pasti atau bagaimana? Ya, kalau bisa menghasilkan hujan yang berhari-hari, maka kita harus siap. Kita harus waspada juga. Kalau hujan berhari-hari. Ya, kalau hujan berhari-hari. Karena Ya. ini kan memicu hujan yang Ya. terus-menerus di wilayah-wilayah perairan selatan tadi atau timur. Di daerah Kepulauan Ambon, di daerah NTT, itu Ya. saya kira bisa terkena hujan yang berhari-hari. Kan akumulasinya bisa parah juga. Ya, hujan paling kira-kira berhari-hari di mana bakal terjadi? Kemarin benar, saya di Bali minggu lalu, tiba Jumat hujan, hari Minggu ya, udah Sekarang banjir di geser ke mana-mana. timur. Dari Bali kan geser ke timur. Ya. Berarti wilayahnya itu Sumbawa, kemudian NTT. NTT Ya. berarti ada Flores, ada Kupang. Nah ini sudah mulai ini intensif. Jadi Surabaya, Jakarta aman. Kalau Jawa Timur itu di bagian selatannya, Jember, Banyuwangi itu yang maksudnya terdampak. Ya. Tapi kalau kita di bagian utara, tengah, aman insya Allah. Terdulu Bu, di Pantai Mutiara itu lautnya sudah Selat Sunda. melewati tembok. Gimana tuh? Oh, Pantai Mutiara beda lagi kayak. Itu gimana? Kalau ada badai, cuaca badai itu bakal di laut. air lautnya naik nggak? Saya tinggal di Jakarta Utara nih. Ya, itu bisa jadi karena kan hujan angin dari. Apa? Karena kan hujan badai, namanya itu storm surge dari laut menuju ke darat. Nah itu bisa terpicu kan, gelombang tinggi. Berarti bisa memperparah yang tadinya Pantai Mutiara sudah penuh tadi Bang. Boleh nggak Bu, saya titip Lamborghini saya di rumah Ibu? Jadi aman, dah Pantai Mutiara aman? Ya artinya kalau ada sesuatu di hujan badai itu bisa aja gitu. Sekarang kan Selat Sunda sedang bergolak karena Bakung itu belum selesai siklon tropisnya. Sesudah Natal di daerah mana yang paling agak sedikit rawan? Sesudah mulai Natal ke belakang. Kalau kita bicara Jawa, Bandung bisa 400-500 mm. Kabupaten Bandung terutama. Mereka sudah siaga. Jadi mendingan sekarang. tinggal di kota Bandungnya aja ya. Ya. Begitu. Jadi kota Bandung ya bisa juga kan banjir oke. bandang. Yang terakhir, yang paling rawan sesudah Natal di mana? Sesudah Natal. Ya, kalau pas untuk mulai Jawa, Natal, ya. Bandung itu yang harus waspada. Bandung yang harus waspada. Bandung terutama kabupatennya. Semuanya. Halo warga Atau Bandung, bahkan halo utara. warga Bandung, hati-hati mulai bila perlu kalian liburan ke Jakarta ya. Jakarta pasti banyak rumah kosong dan hotel kosong karena orang pada mudik. Kepada Pak BNPB, Pak Pangarso. Halo Bapak Pangarso. Ya. Halo Bang Bagaimana, Hotman. Pak? Ya. Bagaimana prediksi Bapak tentang liburan tahun baru ini, Natal tahun baru, apa yang bakal terjadi? Ya, kalau Silakan. tadi sama narasumber sebelumnya sudah sampaikan prediksi cuaca, pastinya yang kita pastikan kan adalah antisipasi kejadian bencana itu. Kami bersama BPBD daerah dan para organisasi lain termasuk kementerian lembaga juga sudah mengantisipasi dengan menyiapkan pos-pos terkait sama jalur mudik. Ini yang sudah kita siapkan baik di wilayah Sumatera, bagian Jawa, kemudian Sulawesi dan Maluku, itu juga kita sudah koordinasikan untuk persiapan Natal dan Tahun Baru ini dalam menghadapi situasi baik Nataru maupun kesiapsiagaan dalam mengantisipasi kalau terjadi bencana berdasarkan prediksi cuaca yang ada saat ini. Analisa BNPB daerah yang paling rawan kapan dan tanggal berapa? Ya, pastinya kami ngikutin informasi dari BMKG ya, karena informasi peringatan dininya kan dari BMKG. Jadi tapi berdasarkan diskusi kita beberapa waktu lalu, pastinya wilayah ini ada di wilayah Sumatera, tadi disampaikan wilayah Sumatera bagian selatan dan hampir seluruh wilayah Sumatera, kemudian Jawa bagian barat dan tengah termasuk timur, kemudian ada sebagian Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur, yaitu
Maluku. Namun kita juga perlu waspadai daerah Bali dan Nusa Tenggara. Ini yang Bali dan Nusa yang Tenggara sudah kami prediksi. Iya. Katanya Bandung. Tadi Ibu bilang tadi Bandung. Gimana itu? Benar nggak? Ya, Bandung itu kan termasuk Jawa bagian barat, Bang. Jadi tadi kami juga sampaikan Jawa bagian barat, tengah, dan timur. Jadi sebaiknya warga Bandung liburan semua ke Jakarta ya. BNPB nanti Natal ini bagaimana koordinasi dengan Polri, dengan BMKG dan lembaga terkait, apa sudah dipersiapkan sehingga setiap waktu siap siaga? Sudah, Bang. Jadi kemarin hari Senin kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan dipimpin oleh Menteri PMK bersama juga dengan Kapolri dan seluruh jajaran termasuk TNI Polri dan lembaga-lembaga. Memang kita sudah mempersiapkan terkait sama rencana pos pengamanan untuk Nataru. Jadi kita sudah persiapkan personil, termasuk logistik, termasuk membuka pos-pos posko-posko di beberapa jalur yang kemungkinan terjadi kemacetan, termasuk juga terjadi risiko bencana yang mungkin terjadi nanti di wilayah jalur Nataru ini. Terutama terima kasih. untuk Kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu, ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hello, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba Luwak Hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam dan jangan lupa minum Luwak Hitam Premium. dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Bapak kita anggota DPR Pak Teguh Iswara. Bagaimana persiapan bangsa kita ini menghadapi cuaca ekstrim dan sebagainya menjelang Natal tahun baru ini, Pak? Siap, Bang. Jadi kami hari Minggu kemarin sudah melakukan lagi koordinasi dengan semua stakeholder, khususnya memang yang terkait dengan mitra kami di Komisi 5, baik itu dari PU, Perhubungan, Basarnas, dan juga BMKG. Mereka semua insya Allah sudah saling berkoordinasi satu sama lain untuk memastikan proses mudik, arus mudik dan juga arus balik bisa berjalan dengan lancar. Itu yang kami harapkan juga tentu saja. Dan harapan terbesar kami tentu tercapai yang namanya zero accident, Bang. Kesiapan mudik terutama Polri bagaimana? Apakah ada pos-pos keamanan di jalan atau bagaimana? Tentu kalau pos-pos keamanan itu sudah selalu disiapkan dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain termasuk PU dan Perhubungan. Misalnya kalau Polri itu bahkan sebelumnya sudah melakukan simulasi-simulasi kira-kira di titik-titik mana saja yang biasa terjadi rawan kebencanaan dan juga belajar dari pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya tentu saja. Nah kalau dari PU contohnya, Bang, dia itu sudah menyiapkan alat-alat berat di beberapa lokasi-lokasi yang kira-kira rawan terjadi longsor misalnya, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mereka bisa bergerak cepat secara langsung. Termasuk juga Basarnas, mereka sudah punya pos-pos. Bahkan kami meminta juga pos-pos ini dilengkapi dengan tim tenaga kesehatan. Bukan apa-apa, untuk ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada juga tenaga kesehatan yang bisa membantu. Kurang lebih seperti itu persiapannya, dan kami tentu dari DPR RI memberikan dukungan dan support penuh kepada seluruh stakeholders yang terkait agar proses mudik di tahun ini menuju tahun 2026 dan juga Natal bisa berjalan dengan lancar. Ini yang mau mudik ini 100 juta orang lebih. Yakin siap untuk mengatasi hal-hal ini. 100 juta lebih itu udah berapa itu? Udah 3 kali negara Singapura itu. Lebih kali ya. Betul, Pak. Puluhan kali negara Singapura. Harus yakin, Pak. Harus yakin. Ya. Siap. Saya harus yakin karena kita ini kan bukan pertama kali yang terjadi, Bang. Ada pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, dan alhamdulillah tahun sebelumnya itu secara statistik tingkat kecelakaan atau tingkat hal-hal yang tidak diinginkan itu relatif bisa teratasi dan baik. Dan mudah-mudahan kita berharap di tahun ini pun bisa terjadi hal yang sama. Jujur saja, Bang, di dapil saya di Sulawesi Selatan pun tahun lalu itu terjadi bencana banjir di Natal di akhir tahun. Tetapi
hal tersebut selalu berusaha untuk kita antisipasi ke depannya. Terus kita peranan Kemenhub gimana yang belakangan ini dituding habis-habisan? Kemenhub, apa ada koordinasi dengan Kemenhub? Bisa apa Kemenhub? Kalau jujur, kalau Kemenhub kan itu tidak termasuk ke dalam mitra kami. Berhubungan maksudnya, berhubungan. Kementerian Perhubungan. Ya, justru perhubungan itu bisa dikatakan menjadi semacam koordinator utama ya, karena yang benar-benar memegang peranan penting. Tapi di saat yang sama, ketika diupayakan melakukan pengamanan, mereka juga berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira bisa membantu. Contoh, kalau kita melihat dari statistik itu, salah satu tingkat kecelakaan tertinggi itu dari motor misalnya. Nah, mereka itu bisa membantu dengan memberikan tempat-tempat khusus di rel kereta api itu untuk motor, supaya pengguna motor itu bisa terminimalisir misalnya. Dan juga ada beberapa program seperti mudik gratis, tapi tentu koordinasi, bahkan mereka bekerja 24 jam di bandara-bandara yang memang besar dan padat, mereka sekarang bekerja 24 jam. Nah, tentu ini harus kita apresiasi dan kita doakan agar tetap berjalan lancar ke depan. Terima kasih. Sekarang kita tanya ke Pak Aditya ya, sebagai Ketua Forum Transportasi apa ini? Kereta apian. Jalan dan kereta apian. Bagaimana? Kereta api bakal mampu menampung 100 juta lebih? Ya Bang, terima kasih. Kalau Nataru ini sebetulnya ada sorotan saya, ada 3 tantangan ya Bang. Pertama tadi tantangan utama untuk penyelenggaraan angkutan transportasi di Nataru. Pertama tadi sudah disebutkan Mas Bu Erma adalah masalah cuaca. Cuaca ini walaupun kita mengabaikan tadi bibit siklon atau siklon, sebetulnya kalau setiap bulan Desember itu sebetulnya potensi cuacanya memang sangat labil Bang. Dalam artian bahwa curah hujannya tinggi, titik tanah longsornya juga banyak, potensi banjirnya juga besar. Nah, artinya dari sisi ekosistem itu memang bukan ranahnya dari sektor transportasi, tetapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana nanti sistem tanggap daruratnya untuk para operator transportasi itu untuk bisa melakukan penanganan ketika misalnya terjadi kebencanaan itu, dari sisi bagaimana proses evakuasinya, pengalian rutenya, bagaimana juga memberikan kompensasinya, memberikan informasi perubahan jadwal. Itu yang saya soroti selama ini. Kadang kalau business as usual, artinya dalam kondisi normal itu berjalan dengan baik, tapi ketika terjadi kebencanaan atau gangguan perjalanan, kadang penyelenggara ataupun operatornya masih tergagap-gagap untuk bisa. Nah, itu yang menurut saya kedepannya harus diperbaiki. Kemudian dari sisi pemantauan titik-titik yang rawan longsor, rawan banjir, itu menurut saya tetap harus diintensifkan. Kemudian yang kedua tantangannya adalah berbeda dengan di hari-hari biasa atau angkutan lebaran, ini akan lebih terkonsentrasi karena liburan, konsentrasi manajemen untuk di destinasi wisata Bang, karena sudah pasti akan terpusat kepadatan itu di titik-titik destinasi wisata. Survei itu menunjukkan bahwa ada 5 daerah utama di Pulau Jawa yang akan menjadi serbuan dari wisatawan. Apa aja itu? Pertama Jogja. Jogja itu sekitar nggak ada banjir kan? Sekitar 540 ya, tapi maksud saya nanti ke arah nanti bagaimana mengurai kepadatan maupun mengurai kepadatan. Yang kedua apa? Kedua adalah Bandung, ketiga Bogor, keempat Malang, kelima Denpasar. Itu yang akan menjadi titik wisata utama. Nah, sekarang bagaimana kota-kota tersebut maupun destinasi-destinasi wisatanya mempersiapkan diri. Artinya bagaimana kalau terjadi membludak wisatawan, berarti kan harus dilakukan sistem kuota misalnya ya Bang ya, atau disediakan shuttle sehingga mereka nggak menggunakan kendaraan pribadi semuanya, sementara lahan parkirnya terbatas, nanti potensi kecelakaan pertanyaannya juga itu besar. Sudah dimulai nggak sekarang persiapannya? Nah, itu yang maksud saya, nanti pemerintah daerah setempat itu juga PR-nya tidak hanya dari Kementerian Perhubungan ya Bang ya, tapi juga dari pemerintah daerah setempat, mereka yang mengelola destinasi wisata maupun di kota-kota yang menjadi daerah tujuan wisata, kan sudah seharusnya mereka misalnya daerah tujuan wisata tertentu tidak boleh ada mobil pribadi masuk, disediakan mobil ulang alik atau shuttle sehingga disediakan kantong parkir misalnya Bang Hotman ya. Nah, itu akan bisa mengurai kepadatan dari destinasi wisata yang ada. Tantangan ketiga menurut saya dari segi keselamatan, karena data menunjukkan di tahun 2025 kemarin sempat ada anjlokan kereta api sampai 2-3 kali di rentang waktu yang berdekatan. Apa yang terjadi Bang? Itu sangat walaupun tidak ada korban jiwa, itu akan mengganggu keseluruhan perjalanan kereta api karena akan ada pengalian jalur, akan ada pengalian jadwal, itu mengganggu semuanya. Nah, itu kemudian juga dari bis wisata. Bis wisata ini kan kadang-kadang ada harga, ada rupa ya Bang. Kadang-kadang masyarakat pengen menyewa bis wisata yang abal-abal atau supaya murah, padahal itu mungkin tidak berkelaikan. Nah, sehingga di sini catatan saya adalah bagaimana menyediakan prasarana dan sarana transportasi
transportasi yang berkelaikan. Artinya kalau misalnya Ditjen Kereta Api dan PT KA mengintensifkan lagi bagaimana pemeriksaan rel, pemeriksaan jalur-jalur kereta, pemeriksaan roda sarana kereta, sehingga misalnya menghindari anjlokan. Bapak sudah yakin bahwa Jasa Marga dan perkeretaapian sudah siap atau bagaimana? Kalau saya pikir sih kereta api itu relatif memang angkutan yang selama ini cukup andal dan aman ya Bang ya, untuk relatif mereka, aman ya? Ya relatif aman. Cuman yang saya masih khawatirkan terutama adalah kalau misalnya masyarakat itu menyewa bis-bis wisata yang memang tidak terdaftar atau belum ujikir, tidak lulus atau dikemudikan oleh supir saran tembak. Bapak hati-hati menyewa bis-bis wisata yang ya kan sebetulnya sudah ada list, misalnya Kementerian Perhubungan di Ditjen Perhubungan Darat itu sebetulnya sudah ada list bis-bis wisata maupun PO yang sebetulnya sudah terdaftar, dan bisnya juga bisa dikontrol apakah B sekian-sekian plat nomornya itu sudah lulus ujikir atau layak jalan. Itu sebetulnya masyarakat bisa memilih itu. Cuman kadang-kadang ya Bang, yang terjadi adalah oh yang itu lebih murah, oh yang ini mana pernah masyarakat mengecek itu dan ngeceknya di mana? Nah itu sebetulnya itu menjadi tugas dari Kemenhub adalah menyediakan aplikasi Bang yang benar-benar itu user friendly, sehingga mereka para usernya itu bisa mengecek dengan mudah, karena sebetulnya sudah tersedia website namanya Mitra Darat dan Spion 6 untuk aplikasinya yang masyarakat bisa ngecek. Cuman masalahnya Kementerian Perhubungan belum secara intens untuk Tahun-tahun sebelumnya kecelakaan paling banyak terjadi karena apa? Faktor utama sebetulnya masalah human faktor manusia sih Bang, itu yang tetap hari pertama. Ya misalnya pengemudinya ngantuk, tidak melakukan gagal pengereman misalnya, atau yang paling penting adalah mereka memang belum paham terhadap medan jalurnya, terutama di destinasi wisata tertentu Bang. Bisa jadi misalnya kelas jalannya hanya cukup untuk mobil golongan 1 atau 2, tapi ternyata truk besar bis besar ternyata masuk ke situ, sehingga tikungan berapa kali kejadian sampai satu bis meninggal semua atau bagaimana? Ya kalau satu bis meninggal semua tidak ya Bang. Tapi kan korban jiwa satu orang pun kan juga itu sebetulnya sudah kita anggap suatu kecelakaan yang cukup fatal, apalagi kalau sebetulnya misalnya dilakukan modifikasian bis yang tidak semestinya atau pengemudinya bukan pengemudi yang resmi misalnya. Nah itu yang maksud saya bagaimana nanti regulator itu harus benar-benar memastikan ketika sudah angkutan Nataru itu bis-bis plat kuning terutama ya Bang ya, yang beroperasi. Ya, karena kenapa saya bilang plat kuning, bagaimana nanti juga masyarakat itu kadang-kadang juga menyewa travel yang plat hitam yang memang mungkin belum berkelaikan juga Bang. Ini tanda kutip misalnya travel ilegal misalnya begitu. Nah itu menurut Bapak bis-bis gelap itu lebih murah apa? Oh ya pasti Bang. Pasti lebih murah kalau travel itu juga akan lebih murah karena mereka kan juga tidak tergabung dalam perusahaan, kadang-kadang juga pribadi ya Bang. Nah itu yang menurut saya bagaimana nanti Kemenhub juga benar-benar melakukan penertiban terhadap ya travel liar itu yang plat. Jadi saran Bapak kepada para yang mau mudik, mau jalan-jalan, perhatikan benar-benar bis yang mau disewa apa? Pertama, tapi yang saya mau sarankan adalah begini Bang, ini sebetulnya kenapa sering terjadi kepadatan, sering terjadi kecelakaan, itu sebetulnya juga karena banyak pengguna itu lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi, terutama mobil pribadi maupun sepeda motor. Ya pastilah. Kenapa itu terjadi? Salah satunya adalah pertama karena tarif angkutan umumnya atau tarif pesawatnya atau tarif kereta apinya atau tarif bisnya memang relatif mahal. Dan juga kan jalan-jalan pakai mobil pribadi. Kedua adalah di destinasi wisata atau di tempat tujuannya itu belum tersedia angkutan umum maupun angkutan ulang-alik yang memadai, sehingga mereka membawa mobil pribadi. Yang saya sarankan adalah di tahun ini itu sebetulnya pemerintah sudah memberikan stimulus berupa diskon tarif angkutan umum Bang. Misalnya ada angkutan umum berapa persen? Kereta api kan diberikan tarif misalnya lebih murah untuk ekonomi komersial itu tarifnya 30%. Kenapa kelas ekonomi? Karena 70% pengguna kereta api adalah pengguna kelas ekonomi. Sementara pesawat itu PPN-nya ditanggung oleh pemerintah sekitar 13%. Jadi kereta api sekarang berapa diskonnya? Di diskonnya 30% untuk kelas ekonomi yang komersial. Kalau pesawat sekitar mungkin hanya 13-14% karena bukan diskon Bang, tapi PPN-nya yang ditanggung oleh PPN-nya. Nah, artinya ke arah mana saya Bang? Ke arah bahwa kalau masyarakat itu benar-benar bisa misalnya memanfaatkan diskon itu sebagai stimulus untuk menggunakan angkutan umum massal, maka itu juga bisa memperlancar. Jadi kepada masyarakat kalau memang di samping mau menghemat dan juga untuk keselamatan, agar sebaiknya jangan terlalu memakai mobil pribadi maupun bis-bis yang liar. Ketemu lagi di Hot Room setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh
Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hello, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma luwak hitam premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba luwak hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam dan jangan lupa minum luwak hitam premium. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Ketika saya masih muda tahun 90-an, saya 7 kali Trans Sumatera. Dan ada kejadian di mana sudah berkilometer saya nyetir, ternyata sudah ngantuk tanpa sadar. Makanya nasihat saya kepada kalian semua, nyetir pun ada kopi luwak hitam premium di samping, ya, sehingga itu untuk mencegah ngantuk, ya. Kopi luwak hitam premium di samping bagus untuk kesehatan, juga mencegah Anda ngantuk. Kalau saya malam ini karena saya mau dansa, saya akan minum kopi luwak karena saya akan dansa sampai jam 3 pagi hari ini. Jadi sekali lagi, kopi luwak itu bagus untuk semangat kerja, kesiapan selalu tidak ngantuk. Inilah dia kopi luwak hitam premium, aman di lambung, langganan Hotman Paris. Ibu Erma, Ya. kita banyak ahli. Ibu ahli profesor malah. Ibu profesor cuaca atau profesor apa? Ya, cuaca dan iklim ekstrem. Emang waktu Sumatera Barat dan Aceh, di mana para profesor sehingga tidak tahu bakal terjadi apa itu badai yang begitu besar, tidak ada persiapan? Di mana kalian? Ya, sebenarnya kan apa ya? Strukturnya kan tidak dibangun seperti itu. Ya. Ada tim expert dan seterusnya, itu kan memang butuh ada penyatuan persepsi dulu dan ada forumnya ya Bang ya. Jadi kan nggak bisa orang ngomong individu-individu. BMKG kemana? Tidak tersistematis begitu ya. Ya. Itu yang harus kita bangun mulai dari sekarang. Mungkin kalau ada sesuatu yang kita anggap itu emergensi, itu ada forum bersama. Pertanyaan itu. saya, sebelum badai yang menyebabkan banjir di Sumbar dan Aceh, apa tidak ada gejala yang secara ilmiah bakal menimbulkan akibat besar? Ada nggak waktu itu gejala-gejala oleh para ahli? Ya, sinyal-sinyalnya itu sudah terbaca. Tapi dilalaikan atau beberapa hari sebelumnya sudah terbaca, ya, gitu kan? Karena kalau kita bicara tentang cuaca ekstrim itu kan harus memisahkan dulu. Ini kira-kira berdampak besar nggak? Berarti peta resiko, bukan peta, artinya bahwa prediksi resiko ya, itu harus benar-benar dilakukan, gitu. Itu ya, yang mungkin sekarang juga misalnya nih mau Nataru, berarti kan mesti gimana nih nanti kalau misalnya ada rute-rute yang tergenang banjir, hujan di situ, ini milihnya harus kemana? Nah, Ibu, ini yang mesti ada. Misalnya gini, ya, ini kan bakal banyak orang ke pantai, ya, di Bali, di mana-mana, ya, safety. ya. Terus bisa nggak lihat di medsos ramalan cuaca atau Nah, menurut saya justru di tempat-tempat tadi mesti ada board. mesti, tapi sekarang ini nggak ada. Saya nggak tahu apakah semua tempat wisata tadi yang misalnya dibilang sama Mas dari MTI, apakah ada semua tuh tadi yang destinasi favorit Bandung, Malang Ya, gitu ya? setahu saya nggak ada. Nggak ada. Padahal tidak semua orang bisa terhubung. Tidak semua orang, apalagi yang misalnya lansia, gaptek dan seterusnya itu bisa Jadi membaca. ini per platform. dari siapa nih? GMKG atau DPR kita atau siapa? Artinya harus terintegrasi nih. Kemenhub harus menciptakan. Kemenhub. Iya, perhubungan harusnya itu di dalamnya, di dalam platform yang dia bikin atau apapun itu ada sarana-sarana itu. Ya, gimana nih Pak DPR? Halo Pak DPR, ya. Ya, Gimana nih? siap, Ya, Bang. kesiapan Siap, Bang. itu, Saya ya. sepakat, Bang. Ya, gimana kesiapan Saya sepakat, kalau Bang. Artinya- Halo? Halo, siap-siap. Kedengaran suara saya, Bang? Ya, gimana kesiapan ini sebagai warning ini dari Kementerian Perhubungan agar warga tahu bakal ada masalah gitu. Di mana? Di mana? Di medsos mana? Kita nggak pernah tahu pengumuman di mana. Betul.
Betul, saya sepakat Bang. Jadi sebetulnya kalau dari BMKG itu kan dia sudah punya sosial media masing-masing, dan setahu saya juga di setiap provinsi itu sudah ada sosial medianya masing-masing. Cuma memang yang harus kita akui adalah bagaimana caranya informasi ini bisa teramplifikasi lebih besar lagi supaya masyarakat bisa lebih tahu lagi. Jadi perlu upaya-upaya lebih, misalnya dengan WA Blast atau SMS Blast. Bahkan kalau saya boleh menyarankan, digitalisasi ini harus masuk. Misal contoh, ketika kita membeli tiket di aplikasi tertentu yang populer, harusnya ada BMKG di situ. Ketika dia membeli tiket pesawat, tiket kereta, dia langsung tahu cuacanya kira-kira hari itu ketika dia membeli kira-kira seperti apa. Jadi mereka sudah bisa waspada terlebih dahulu dan mengantisipasi. Ini dan itu tidak ada sekarang ini. Macam sejauh ini belum. Artinya apa? Memang masih berjalan sendiri-sendiri, Bang. Harapan kami ke depannya ada semacam satu aplikasi yang saling terintegrasi, mulai dari perhubungan, BMKG, dan juga pihak-pihak lain yang terkait, supaya ketika masyarakat mencari informasi tiket, mencari informasi penerbangan, sudah ada juga informasi cuaca di situ misalnya. Jadi mereka tidak lagi harus mencari dari tempat lain. Itu yang selalu kami dorong juga di DPR RI. Begitu, Bang. Sebagai contoh perbandingan, waktu saya dulu di Australia, masyarakat sana sangat suka menonton televisi tentang ramalan cuaca. Ya, hampir sekian jam bisa nonton ramalan cuaca di TV. Sedangkan di kita yang ada, apa itu? Nggak ada. Gimana itu Pak? Kenapa nggak DPR mengatakan wajib sebuah televisi membuat ramalan cuaca sekali 3 jam? Bagaimana Pak? Siap Bang, saya sepakat, dan ini semenjak terjadinya bencana di Sumatera ini kan sudah menjadi warning buat kita dan juga pelajaran buat kita agar kedepannya lebih bagaimana cara kita mengamplifikasi lagi pemberitaan terkait cuaca ini. Dan buat saya bukan hanya sekedar itu Bang, ketika kita sudah di bulan Natal atau bulan Desember hari ini kan sudah teramplifikasi atau akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Seharusnya jauh sebelum bulan Desember pemerintah itu sudah jauh mengantisipasi, misalnya di sungai-sungai yang berpotensi masalah, sedimentasi segala macam itu sudah harus diantisipasi. Jadi jangan kita hanya di bulan Desember saja baru berbicara tentang hal-hal potensi bencana ini. Ini kan terlambat nih. Jadi harusnya jauh sebelum itu sudah bagaimana kita mengupayakan agar hal-hal yang terjadi di beberapa tahun belakangan ini bisa terantisipasi. Menurut saya seperti itu. Jangan hanya kita selalu berpikir jangka pendeknya, tapi juga jangka panjangnya. Terima kasih. Bapak dari PNPB ya, Pak Pangarso. Ya. Bagaimana kesiapan kita? Ada enggak peringatan dini? Saya itu sudah hampir tiap minggu saya ada di Pantai Bali, saya tidak pernah ada lihat peringatan. Gimana ini PNPB? Ya. Peringatan dini di mana caranya? Jadi gini, peringatan dini itu kan pastinya asalnya dari informasi BMKG. Ya. Jadi dikala ada informasi BMKG, peringatan dininya, maka kami melakukan penguatan kepada pemerintah daerah melalui BPBD untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat di daerah rawan. Nah, informasi ini kami gunakan dengan masyarakat, kita ajak untuk memahami platform yang ada baik dari BMKG ataupun informasi-informasi dari platform-platform yang ada di beberapa kementerian lembaga. Namun yang paling penting adalah informasi itu betul-betul sampai ke masyarakat, sehingga kami juga menyiapkan sebetulnya sudah ada early warning system yang sebetulnya sudah ada, namun karena luasan wilayah kita yang ini belum terjangkau semua, pastinya ini juga harus kerjasama seluruh pihak. Dan antisipasi yang kami lakukan adalah dengan BNPB sudah punya platform yang namanya Inaris. Inaris personal bisa di-download melalui handphone kita, sehingga tahu di mana tempat tujuan kita akan datang itu, sudah tahu risiko apa yang ada di sana. Jadi sudah ada warning awal, walaupun itu tidak menjadi warning yang ini ya, tapi itu menjadi risiko tertinggi yang ada di wilayah itu. Contoh, risikonya ada gempa atau banjir tinggi, maka di sana juga ada rekomendasi apa yang harus dilakukan masyarakat sebelum banjir terjadi, pada saat banjir dan pasca banjirnya. Ini sebetulnya sudah ada Bang di platform kita yang disebut Inaris personal, nanti bisa di-download oleh masyarakat melalui namanya Pak? Kinaris. Gadget kita. Hah? Inaris. Kinaris. Itu lihat apa di dalamnya? Itu lihat risiko tertinggi yang ada di wilayah tujuan. Jadi risikonya yang paling tinggi yang mungkin akan terjadi. Ya, oke, kita istirahat dulu, kita lagi setelah yang berikut ini.
Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Hello, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba Luwak Hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam dan jangan lupa minum Luwak Hitam Premium. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Ketemu lagi di Hot Room. Ahli cuaca, saran ibu kepada para pemirsa, daerah mana yang kira-kira aman dari badai? Yang pertama adalah wisata tadi ya. Kita harus pilih wisata yang tepat. Yaitu apa, Dik? Resiko tinggi itu kalau hiking, kemudian di dekat-dekat sungai, jalur sungai, trekking. Sungai mah nangka ikan teri atau Bu? itu agak jadi di selatan ya Pak ya, perairan selatan atau pantai-pantai selatan itu mungkin dihindari dulu, ya kan? Jangan terlalu banyak orang di sana dan itu pun harus dipastikan tidak ada gelombang tinggi pada saat itu. Atau rob, ancaman rob, karena rob kan periodenya sudah diketahui, kalender rob kan sudah ada. Nah itu dijauhi pada periode tersebut. Itu kalau sudah ada rob ditambah gelombang tinggi, hujan, badai, bisa dibayangkan kan. Nah ini harus dicoba diketahui kalau dulu. Begitu realistis saja. Yang kira-kira sangat perlu diwaspadai daerah mana? Tadi Pak, selatan Jawa itu. Selatan Jawa perairan selatan Jawa, pantai-pantainya. Misalnya kayak Pangandaran. Jawa Barat bagian itu. Terus kemudian kalau Jogja mungkin masih relatif terlindung ya. Pangandaran itu, terus di pesisir Malang Selatan kan juga suka ada juga ya pantainya. Malang Selatan, bagian selatan. Malang? Ya karena ini kan badainya lagi ada di selatan. Oh, lagi ada di sana, lagi antri di sana ya. Ya, kemudian Bali gimana Bali? Bali masih berpotensi hujan. Berpotensi doang. Kalau Bali mah akhir tahun. Iya, akhir tahun nanti maksudnya. Nah, selama masa periode nanti, pantai-pantai di Bali ini juga bisa rawan terjadi hujan. Kemungkinan rawan ya? Yes, seperti kemarin itu gitu. Jadi harus waspada juga. Jadi kalau di Bali ya mungkin carinya yang di... yang paling rawan sesudah Natal atau apa? Sesudah Natal. Sesudah Natal, hati-hati ya. Kalau Pak ahli transportasi kita, paling aman naik transportasi apa? Kalau dari derajat keamanan sih sebetulnya pesawat terbang dan kereta api itu modal pesawat terbang paling aman. Dan kereta api itu dan kereta api. Karena tingkat pesawat terbang dan kereta api paling aman. Karena tingkat keselamatannya memang tingkat kecelakaan juga sangat minim, tingkat keselamatan sangat minim. Ya, ketimbang untuk jalur darat ya Bang Hotman ya. Nah saya mau menyambung yang tadi Bang Hotman soal sistem informasi ini kan kita masyarakat sangat memerlukan yang update juga. Sistem informasi sangat ini diperlukan. Kita kan selalu menyarankan ke pemerintah Mbok ya kalau angkutan libur panjang ataupun angkutan lebaran itu kita sudah disediakan sistem informasi terpadu yang sudah komprehensif Bang Hotman. Sampai sekarang belum ada itu. Itu ya jadi kita bisa sekarang belum ada itu. Belum, kita karena kan aplikasinya terpisah-pisah. Apa harus nunggu lagi seperti banjir di Sumatera Aceh? Kan kalau kita sekarang si Kemenhub punya sendiri, nanti dari Jasa Marga punya sendiri, ASDP punya sendiri. Nah, masa masyarakat harus buka aplikasi? Berarti harus ada pusatnya, senternya gitu. Ya, betul. Sehingga dari sini saya bisa lihat Bang misalnya, jalan tol gimana kondisi padatan, rest areanya gimana, dermaga penyeberangan gimana, tiket kereta gimana, Pak. Kemudian titik banjir yang paling dekat ada di mana, cuaca besok pagi seperti apa, kemudian dari sisi jumlah dermaga penyeberangannya lagi antri apa enggak, itu kan rest areanya penuh apa enggak, semuanya bisa terlihat di masa itu. Itu saya langsung tanyakan kepada DPR. Pak DPR sudah dengar tadi dari ahli transportasi kita, sistem informasi kita yang sangat parah. Di mana bapak-bapak DPR ini? Disatukan, informasi itu disatukan. Gimana Pak?
Betul. Saya sangat sepakat, dan kami juga tadi sudah sampaikan bahwa seharusnya ada satu sistem yang saling terintegrasi satu sama lain. Jangan lagi tadi misalnya BNPB punya aplikasi sendiri, kemudian Basarnas punya sendiri, BMKG punya sendiri, Perhubungan punya sendiri. Kenapa tidak digabungkan saya dalam satu sistem integrasi supaya masyarakat mudah untuk mengakses? Bayangkan kalau mereka tidak gaptek tapi harus mendownload semua aplikasi tersebut. Ketika dia sudah mau mendownload tiket tapi dia lupa cek BMKG, kan sama saja bohong misalnya. Nah, idealnya yang kan berwenang menentukan itu siapa? Presiden. Yang berwenang menentukan itu semua presiden. Kelihatannya seperti itu, tapi mungkin ada satu yang menjadi semacam koordinatornya, misalnya Perhubungan, misalnya kan, dan dia harus menggandeng teman-teman dari BMKG untuk misalnya dari apanya, kemudian dari PU dari sisi bina marganya apa segala macam. Jadi memang harus ada satu yang untuk membuat dan menjadi semacam koordinator supaya bisa saling terintegrasi satu sama lain. Dan kami sangat mendukung sebetulnya, dan kami juga di DPR RI selalu menyuarakan hal yang sama sebetulnya. Oke, betul. BNPB gimana Pak? Apa saran Bapak kepada para pemudik ini? Ya, saran Bapak kepada para pemudik apa nih? Cara pemudik pertama pastinya BNPB menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca yang dikeluarkan baik oleh BMKG maupun diinformasikan oleh petugas kita di lapangan. Kemudian yang paling penting adalah dikala di tempat-tempat daerah yang cukup crowded baik dari sisi transportasi maupun dari sisi risiko bencana, maka yang paling penting masyarakat bisa mematuhi arahan dari petugas di lapangan. Ini yang penting ya. Jadi kadang masyarakat lupa ataupun enggan untuk mendapatkan atau menerima informasi dari petugas di lapangan. Ini kadang sering terjadi, sehingga itu yang sering menimbulkan kejadian baik kecelakaan maupun keselamatan. Maka kami pastinya di libur Natal dan Tahun Baru ini juga akan membuat himbauan melalui flyer, mulai media sosial, bagaimana kondisi jalan dan kondisi risiko kalau terjadi bencana di jalur-jalur mudik. Tadi ada yang menarik, Pak. Ada tadi yang menarik dari Ibu Erma, katanya peta lo apa? Resiko katanya peta resiko harus BNPB ya? BNPB ya? Ya, ini katanya resiko lembaga yang Bapak pimpin katanya 1 tahun gak ganti-ganti katanya. Sementara di Jepang itu setiap waktu. Benar nggak tuh? Jadi gini, peta kita sudah punya IRBI. Sebetulnya di peta itu kan memang tidak cuma dari BNPB saja, karena urusan pemetaan ini kan juga ada dari Kementerian Lembaga, tapi kami sebetulnya sudah punya peta yang terus kami rilis. Terakhir kemarin di tahun 2025 ini juga kita sudah rilis dengan indeks risiko bencana yang ada di daerah. Ini juga bagian yang ini memang kendalanya dikala situasi seperti untuk Natal Baru ini baru kemungkinan nanti akan kami buatkan seperti panduan bagaimana pada saat mudik bisa selamat, termasuk dari risiko bencana yang kemungkinan terjadi. Kan bencana itu baru kemungkinan terjadi berdasarkan risiko dan informasi yang ada. Terima kasih Bapak PNBP, terima kasih kepada DPR, terima kasih kepada Pak Aditya, terima kasih kepada Ibu Erma. Bapak Presiden Prabowo dan juga Menteri Perhubungan, sudah waktunya kita punya satu aplikasi di mana masyarakat tahu semua tentang bakal apa yang terjadi atas cuaca. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam dengan hostnya yang super ganteng. Selamat Natal dan Tahun Baru kepada semua rakyat Indonesia, dan juga selamat berlibur. Nikmatilah hidupmu, nikmati hidupmu. Salam Hotman Paris. Silakan Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.